Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Arifa dengan NIM 24381019. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang cara mengelola data menggunakan SQL. Nah, terkait kali model data kita yang seperti ini ya. Nah, namun model ini belum bisa kita maknai. Bagaimana caranya biar kita bisa memaknai model ini? Dengan cara telah lulus uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik yang pertama itu merupakan uji normalitas. Uji ini dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual telah distandarisasikan pada model regresi distribusi normal atau tidak. Nilai residual bisa dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual berstandarisasi sebagian besar mendekati nilai rata-rata. Nah, di Fuse itu nama metodenya Jarve-Bera. Oke, kita langsung aja mulai untuk uji yang pertama. Kita tulis dulu. Kita pergi ke view, terus pergi ke residual, kita pilih yang histogram. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, dari uji normalitas, nilai probabilitasnya kecil dari 0,05. Nah, kalau kecil dari 0,05, maka bisa disimpulkan kalau model ini tidak bisa berdistribusi normal. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Bisa menambahkan data, melakukan transformasi data menjadi log, menghilangkan data ekstrim, atau bisa melakukan alat analisis lainnya. Seperti itu ya. Nah, kita masuk ke uji yang kedua, yaitu uji multi-holding linearitas. Nah, uji ini digunakan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan atau korelasi antara sesama variabel bebas. Nah, jika terdapat hubungan antara sesama variabel bebas, maka koefisien regresinya cenderung tidak signifikan, walaupun R2-nya tinggi, bahkan tandanya pun mungkin salah. Nah, di dalam Fuse itu namanya metode VIF atau variance inflation factor. Nah, kita langsung masuk ke uji keduanya. Pertama kita freeze terlebih dahulu data ini, kita kasih nama. Nah, kita klik Fuse. Pertama kita klik Fuse, terus itu kita pergi ke ini koefisien diagnostik. Kita pilih ini variance inflation factor. Nah, tampilannya akan seperti ini. Bagaimana cara kita memaknainya? Jika nilai centered VIF kecil dari 5 atau 10, maka dapat disimpulkan bahwa model ini tidak mengalami masalah multi-collinearitas atau hubungan sesama variabel bebas atau korelasi sesama variabel bebas itu pecah.
sehingga bisa dikatakan tidak ada hubungan korelasi antara sama variabel bebas. Solusinya bagaimana? Ada beberapa cara. Yang pertama itu memperbesar ukuran sampel atau menghilangkan salah satu atau lebih variabel bebas. Terus bisa menggabungkan data panel atau melakukan transformasi data. Itu. Nah, kita masuk ke uji ketiga, yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, uji ini terjadi pada saat residual dan nilai prediksi memiliki korelasi atau pola hubungan. Nah, pola hubungan ini tidak hanya sebatas hubungan yang linear, tapi pada pola yang berbeda juga dimungkinkan. Oleh karena itu, ada beberapa uji heteroskedastisitas di EFUS, itu seperti Fagan, Godfrey, terus Harvey, Gletser, terus itu ada RTH, Well, dan lain-lainnya. Nah, di sini kita akan menggunakan metode Gletser. Nah, pertama kita tentunya simpan dulu data ini, text nama, kita klik views, terus pergi ke residual, kita pilih heteros yang paling bawah, heteroskedasticity test. Kita pilih ini tadi ya. Bentuk-bentuknya ada Fagan, Godfrey, Harvey, Gletser, RTH, White, dan lain-lain. Kita pilih yang Gletser ini saja. Nah, tampilan datanya akan semua seperti ini. Bagaimana cara kita membacanya? Dari hasil output heteroskedastisitas, ternyata probabilitas F-nya itu besar dari 0,05. Nah, kalau besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa model ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Solusinya bagaimana? Yang pertama kita melakukan transformasi model menjadi regresi logaritma atau logaritma normal, ataupun bisa menambahkan data atau bisa menggunakan data panel, seperti menggabungkan antara time series dengan cross section, seperti itu. Nah, selanjutnya kita melakukan uji yang keempat, yaitu uji autokorelasi. Nah, uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara atas rangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu atau time series. Nah, kita langsung saja masuk. Pertama kita tulis dulu data heteros kita ini. Kasih nama, ini sudah tersimpan ya. Nah, pertama kita pergi ke view, pilih residual, terus itu pergi ke serial correlation. Kita klik oke. Nah, modelnya itu Gauss-Godfrey serial correlation LM test. Nah, ternyata di probabilitas F-nya ini besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan model ini tidak mengalami masalah autokorelasi. Cara mengatasinya bagaimana? Bisa melakukan transformasi model menjadi regresi logaritma atau logaritma normal, atau bisa juga menambah datanya.
Nah, dari keempat uji asumsi klasik yang kita lakukan tadi, ternyata model yang diestimasi tidak memenuhi persyaratan terbebas dari normalitas. Nah, oleh karena itu diperlukan penyembuhan terhadap model regresi linear yang akan digunakan. Cara salah satunya itu melakukan transformasi model dari model linear menjadi logaritma linear. Pertama kita freeze dulu, kita kasih nama hapus. Sekarang kita bisa langsung saja klik quick ini, tapi untuk lebih singkat itu kita pakai yang estimate bagian ini. Nah, di bagian sini kita rubah jadi log kurung, buka kurung, di bagian HS juga log nanti. Kalau udah kita rubah seperti ini, kita klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah kita merubah linearnya menjadi logaritma linear, maka kita mengulangi uji asumsi klasik seperti sebelumnya. Nah, yang pertama kita freeze dulu, kita simpan dulu data ini, data regresi lognya. Freeze, terus kasih nama regresi log. Kita klik OK. Nah, sudah tersimpan, kita tutup. Nah, pertama ujian pertama itu kita lakukan uji normalitas. Kita klik view, itu kita pergi ke residual, pergi ke histogram normalitas tracknya. Nah, bisa kita lihat probabilitasnya sudah besar dari 0,005, maka model ini sudah berdistribusikan seperti itu. Terus kita lanjut ke uji yang kedua, kita freeze dulu, kita kasih nama normalitas. Kita klik Nah, untuk uji yang kedua kita masuk ke multi collinearitas. Pertama kita klik view lagi, terus pilih koefisien diagnostiknya, kita pilih invariant inflation factor. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, ternyata nilai PEF-nya dari kedua variabel bebas ini masih kecil dari 5 atau 10. Nah, maka model ini tidak mengalami masalah multi collinearitas atau hubungan antara variabel bebas itu pecah. Nah, kita langsung aja masuk ke uji yang ketiga. Pertama kita freeze, kita simpan dulu data ini, freeze, nama, klik OK. Kita tutup. Nah, kita masuk ke uji yang ketiga, yaitu uji heteroskedastisitas. Kita klik view,
pilih ke residual ini lagi, terus pergi ke bawah, heteros kedastisitas tes. Kita pilih glycer ini. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, ternyata probabilitas F-nya ini masih bebas dari 0,005. Oleh karena itu, dapat kita katakan bahwa model ini sudah bebas dari masalah heteroskedastisitas. Nah, langsung aja masuk ke model yang keempat, yaitu model autokorelasi. Pertama kita simpan dulu model ini pada heterosnya, kita freeze, kasih nama uji kita klik oke. Tutup. Nah, kita langsung aja masuk ke uji yang keempat, yaitu uji autokorelasi. Kita klik view, kita pergi ke serial. Ini serial ini. Kita klik oke. Nah, ternyata probabilitas F-nya ini masih besar dari 0,05. Nah, maka dapat kita katakan bahwa model ini tidak mengalami masalah autokorelasi. Nah, kita simpan dulu. Nah, setelah kita amati, maka model terbaik itu adalah model dalam bentuk log seperti ini. Kenapa? Karena model tadi sudah terbebas dari masalah uji asumsi klasik seperti yang normalitas, multilinearitas, heteroskedastisitas, dan juga uji autokorelasi. Nih, model terbaik itu kita menggunakan uji log. Nah, di bagian sinilah baru kita bisa maknai regresi linear logaritmanya. Nah, sekarang kita akan memaknai dari regresi logaritma ini. Nah, sudah kita perbarui. Nah, yang pertama itu untuk koefisien determinasinya atau R2-nya itu 0,803901. Nah, itu bisa dimaknai bahwa sumbangan variabel bebas atau harga saham dan juga nilai aktual kapital terhadap variabel terikat atau investasi sebesar 80,39%. Nah, sisanya sebesar 19,41% itu disumbangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan di dalam model ini. Nah, sekarang untuk nilai F statistik atau nilai F hitungnya itu sebesar 26,64648 atau prop 0,00025. Nah, karena nilai probabilitas ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa variabel bebas atau variabel HS dan juga NAK ini secara bersama-sama dapat menjelaskan nilai variabel terikat atau nilai investasinya.
Nah, sekarang kita akan memaknai persamaan regresi yang terbentuk. Nah, saya sini sudah bikin di Word biar lebih gampang. Nah, tampilannya seperti ini. Bagaimana cara kita memaknai nilai min 3,38? Nah, itu apabila nilai HS dan juga NAK itu 0 atau tidak ada, maka nilai investasinya sebesar min 3,385046 satu satuan. Nah, lalu bagaimana cara kita memaknai nilai 0,69 ini? Nah, apabila nilai HS naik satu satuan, maka nilai investasi naik sebesar 0,690624 satu satuan. Nah, variabel HS ini berpengaruh signifikan terhadap variabel investasi. Hal ini bisa dilihat dari nilai probabilitasnya yang 0,0008 lebih kecil dari 0,05. Nah, kita lanjut. Bagaimana cara kita memaknai nilai 0,07 ini? Nah, itu apabila NAK naik satu satuan, maka nilai investasi turun sebesar 0,073982. Nah, jadi artinya ini variabel NAK tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel investasi. Hal ini bisa dilihat dari nilai probabilitasnya 0,6302 ini lebih besar dari 0,05. Baiklah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan saat menyampaikan materi. Nah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.